Oke, di tutorial kali ini kita ada 3 materi yang bakal kita bahas: masalah titik nol, penyelesaian bersama Schrödinger, dan penyelesaian bersama diferensial parabolik. Ini file collabnya udah di tutorial, nanti tak kirimkan di grup juga. Dan oke, kita bahas mulai di video pertama. Kita akan bahas titik nol dan juga penyelesaian bersama Schrödinger. Oke, kita mulai dari persamaan masalah titik nol. Oke, jadi dalam masalah titik nol kita akan diberikan persamaan fungsi energi seperti ini. Nah, fungsi nol dia harus ada nolnya seperti ini. Nah, ini itu kita untuk prosesnya mendapatkan dari persamaan fungsi gelombang atau persamaan ini aku nggak ngajarin di kali ini, silahkan belajar sendiri atau nyari tutorial di YouTube. Banyak mungkin tutorial yang lebih ke video, lebih ke arah perlakuan matematisnya, dan itu harusnya menjadi soal nomor 1. Nah, di soal kelas nomor 2 biasanya kita akan ditanya bagaimana cara menyelesaikan ini gitu. Nah, untuk menyelesaikan masalah titik nol, kita dikenalkan dengan 3 metode: bisection, Newton-Raphson, dan secant. Nah, kemungkinan teman-teman nanti bakal dikasih source code 1 dari ketiga ini untuk menyelesaikan ini persamaan yang sama, 1 dari 3 ini, dan teman-teman akan diminta untuk memodifikasi agar menjadi salah satunya gitu. Misal nanti dikasih bisection, nah teman-teman diminta untuk menuliskan yang Newton-Raphson, atau misal dikasih yang Newton-Raphson, teman-teman diminta untuk menuliskan yang secant. Oke, pertama dalam penulisan fungsi seperti ini kita harus menuliskan form importan kayak gini ya. Teman-teman tulis aja, kalau ada contohnya tulis aja. Terus selanjutnya yang definisi fungsi gamma dan epsilon, kita mendefinisikan fungsi ini ini sepanjang ini jadi seperti ini. Jadi definisi fungsinya ya bisa teman-teman tulis pelan-pelan aja, nggak apa-apa, nggak tak jelasin dengan detail. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode bisectionnya. Oke, jadi dari sini dijelaskan metode bisection itu kita mulai dari iterasi sama dengan 0 dan delta sama dengan sekian, dengan ralat sekian. Jadi, terus kita mulai selama ralat ini lebih besar daripada delta ini, oke, maka kita melakukan perulangan ini. Perulangannya apa? Oke, pertama epsilon yang baru, epsilon mid, epsilon m itu ada epsilon tengah, adalah nilai tengah dari epsilon 1 dan epsilon 2. Ini epsilon 1 sampai epsilon 2 ditambahkan terus dibagi 2 nilai tengahnya. Terus kita coba epsilon met tengah ini ke sini, kita masukkan fungsinya f1 f2 sama dengan fungsi gamma epsilon 1 dikalikan fungsi gamma epsilon m. Nah, kita bandingkan, kita cek apakah nilai mid itu di bawah atau kurang dari 0 atau negatif. Nah, kalau negatif artinya epsilon 2 diganti nm. Kalau positif berarti artinya epsilon 1 yang diganti nm. Epsilon mid. Jadi epsilon midnya diganti ketika perkalian ini kurang dari 0, maka yang diganti adalah epsilon 2. Ketika salah, maka yang diganti adalah ini. Oke, terus ralat adalah absolut, nilai mutlak dari selisih epsilon 1 minus epsilon 2 minus epsilon 1 per epsilon 2. Ini adalah nilai ralat. Jadi selama ralatnya lebih besar daripada delta, jadi ralat ini sebenarnya nilai yang di sini tuh bebas ya, ini bebas nilai inputan awal. Yang penting sudah intinya ralatnya diupdate. Nah, ketika ralatnya itu kurang dari delta, ralatnya semakin kecil, maka ya sudah, berarti perulangannya selesai, kita keluarkan epsilon midnya. Oke, terus apa bedanya dengan Newton-Raphson? Oke, di Newton-Raphson kita perlu turunan pertama. Nah, turunan pertama dari fungsi ini adalah seperti ini. Ya, ini aku malas nulis jadi pakai AI aja. Nah, terus kita definisikan fungsinya di ini. Jadi kita perlu menambah definisi fungsi kedua seperti ini. Oke. Terus ya, ini definisi fungsi sama aja kayak turunan ini. Matematisnya harusnya teman-teman udah pada bisa sendiri, kayak menghitung perhitungan turunan pertama dari persamaannya seperti ini harusnya teman-teman udah pada bisa. Terus nanti tinggal masukkan aja ke bentuk kodenya seperti ini. Definisi fungsi kedua atau defung seperti ini. Ini lebih enaknya defung aja. Defung. Oke.
turunan pertama fungsi. Oke. Kita perlukan ini. Habis itu kita masuk ke definisi Newton Raphson-nya. Oke. I sama dengan 0 selama I kurang dari I max. Ini if ini memberi syarat ketika turunannya itu 0 maka ada pembagian dengan 0, maka enggak berlanjut gitu. Selesai gitu. Enggak bisa dilanjutkan. Terus kita lanjut di ini. Kita definisikan I sama dengan I plus 1 gitu. XI sama dengan X0 dikurangi fungsi ke 0 dibagi turunan fungsi ke 0. Jadi ini seperti ini. Terus dengan delta adalah selisihnya. Oke, kita update nilai ini. Nah, terus ketika delta ini sebenarnya tinggal delta sama dengan absolut ini aja ya. Ini kayak nggak usah ini. Nggak usah. Diganti dengan absolut ABS. Oke. Delta adalah absolut ini gitu. Dan hasil iterasi kita Imax ketika delta kurang dari toleransi maka selesai gitu. Oke. Nah, di bagian ini itu yang penting part ininya sih. Yang penting part ini. Jadi di bagian 2 ini. Yang penting 2 ini. Sisi bagian atas sama bagian bawah ini mirip-mirip aja. Nanti kayak ya bisa dikira-kira. Tapi yang penting part yang ini. Yang ini benar-benar teman-teman hafalin. Oke, bedanya cuma di sini aja. Dah. Terus second, aku mengenalkan metode second ya. Mungkin nggak dipelajari tapi bisa aja muncul, kemarin di Magnum juga muncul. Sebenarnya teman-teman juga dapat bisa intinya ini kan ada persamaan turunan di sini. Nah, persamaan turunan di sini itu kita ganti dengan definisi turunan pada komputasi. Ya, ini akan bentuk seperti ini. Sepertinya akan berbentuk seperti ini. Nah, jadi bentuk kodenya sama. Ini belum tak ganti. Sorry. Bentuk kodenya sama persis. Oke. Bentuk kodenya sama persis. Jadi cuma beda kita nggak perlu syarat ini ya. Kita jadi tidak perlukan syarat ini karena syarat ini adalah untuk turunannya keduanya. Nah, kita cukup pakai ini aja. Kita nggak perlu syarat turunan keduanya 0. Jadi makanya kita langsung kayak gini. Dan ini juga bisa langsung pakai absolut, dihapus aja. Oke. Terus nah, ya udah kita tinggal memasukkan seperti ini, kita tinggal masukkan ini aja ke sini. Nah, bedanya di bagian ini inputannya. Nah, ketika kita ambil X0 dan XJ. XJ itu di mana? XJ itu di sebelah X0. Jadi misal jadi ini beda dengan meskipun inputnya 2, tapi itu berbeda dengan bisection. Kalau bisection itu inputnya adalah nilai epsilon di sebelah kanan dan di sebelah kiri dari titik 0. Jadi misal titik 0-nya di tengah sini. Nah, di tengah sini, daerah tengah. Di bisection kan nebaknya itu di daerah sebelah sininya dan di sebelah sininya. Nah, beda dengan kalau Newton Raphson, kalau misal tadi titiknya tengah sini, ya kan, nah nebaknya kan cukup satu dari kanan sini atau cukup satu dari kiri sini. Nah, kalau yang second itu misal garisnya tengah sini, nah itu nebaknya satu sebelah kanan dan di sebelah kiri garisnya. Jadi tetap masih di salah satu sisi dari titik 0 gitu, di sebelah sini sama sebelah sini. Nah, untuk menebaknya itu ada banyak metode, ya, salah satunya interfisis dan juga metode grafik. Oke, itu untuk pencarian titik 0. Kita lanjut ke bagian penyelesaian persamaan Schrödinger. Oke. Ya, oke, kita diberikan persamaan Schrödinger dari persamaan Schrödinger yang seperti biasa, terus kita analytics sampai menjadi proses seperti ini. Caranya gimana? Ya kita sama aja kayak yang dulu. Kita definisikan turunan pertama itu Fi plus 1 ditambah dikurangi 2 Fi ditambah Fi min 1 per delta X kuadrat gitu. Atau di sini H kuadrat. H di sini. Oke, delta X kuadrat. Nah, delta X kuadrat yang sini nih. Oke. Nah, udah kita bisa si min 1 dengan si dan juga si I plus 1. Nah, ini aslinya cuma ada 2 yang di sini. Cuma yang bagian ini itu masuk gara-gara ada si dari persamaan Schrödingernya. Kalau turunan keduanya kan cuma bagian 2, min 1 sama min 1 ini. Udah dari sini kita sederhanakan ini menjadi BI dan juga ini kita sederhanakan sebagai lambda. Nah, makanya persamaannya akan menjadi sederhana seperti ini.
Oke, dan dalam perhitungannya kita ngitung bentuknya ini bentuk seperti ini tujuannya sebenarnya untuk menyederhanakan aja atau ada makna lain, aku kurang tahu secara fisisnya maknanya apa, tapi ininya bentuknya menjadi sederhana seperti ini, seperti persamaan biasa. Nah, ada dua kasus, ya ini kasus potensial tak hingga dan juga potensial berhingga. Kalau potensial berhingga, BI itu artinya ada gitu, BI ini ada, sehingga ini yang umum ya, ini yang umum aku masukkan di sini yang bagian berhingga. Ini yang umum, BI itu ada nilainya di sini. B dinilai sebagai 2 kali gamma per n kuadrat, bagian ini. Nah, pada kasus tak berhingga, BI nya itu 0 gitu, sehingga cuma 2 aja. Jadi bagian ini memang 2 aja, nggak ada plus B nya. Ini bagian ini nggak ada plus B nya. Terus lambda itu dianggap sebagai eigenvalue atau soal nilai dari persamaan ini. Jadi posisinya itu di sebelah kanan matriks bersama matriks yang C ya, ini di sebelah kanan gitu. Jadi di sebelah kiri kan cuma ada -1, 2 sama 1 yang matriks tridiagonal itu. Terus yang sebelah kanan ada lambda dan juga C nya gitu. Nah, oke, pertama kita perlu mendefinisi A ini adalah batasnya, batas ini x max, x min. Terus habis itu kita definisikan n ini n dx, dan juga ini n dx itu sebagai ini aja, n dx itu sebagai celahnya aja sih, ada berapa banyak celah. Dan juga n itu n yang di sini, maksudnya n di sini. Oke, terus di sini ada C, itu adalah matriks yang di kiri, matriks angka yang di kiri yang aku bilang tridiagonal tadi. Terus jadi gamma ini ya gamma yang bagian sini, bisa divariasikan. Terus B sama Y itu Y adalah line space, biasa kita bikin garis untuk di substitusi dihitung di sini. Terus B-nya ya BI ini. Nah, terus kita di sini adalah yang penting di sini. Ini adalah bikin matriks yang di sebelah kiri. Ini penting. Jadi matriks C ini dibikin. Nah, awalnya kan kita punya 0, matriks berisi 0 dengan ukuran n kali n. Nah, kita substitusi yang bagian pertama ini K sama dengan J, berarti bagian tridiagonal. Nah, ini bagian ini cuma bagian batas atas saja, dan juga if ini adalah bagian batas bawah, kanan bawah. Else itu selain ini, berarti selain itu isinya 2. Ketika K sama dengan J yang di diagonal utama. Habis itu ini diagonal +1, diagonal atasnya, maka ini -1, diagonal bawahnya ini -1 juga. Ini seperti itu. Terus ya ini seperti ini. Ya, ini kayak yang di ujung-ujungnya itu, faktor yang dari ujung-ujung aja sih. Oke, terus yang penting nah, terus yang penting ini. Setelah kita bikin matriks, yang penting ini ya lambda sama dengan C sama dengan np linlog.eg. Nah, artinya apa? Lambda ini adalah eigenvalue dan C ini adalah eigenfunctionnya. Jadi dari kita ngambil fungsi linlog-nya dari NumPy linlog, kita langsung dapatkan eigenfunction dan juga eigenvalue dari matriks C ini. Seperti itu. Nah, terus ya udah, ini tinggal dipasang-pasangin aja, terus di epsilon sama dengan dihitung epsilonnya ketika kita punya lambdanya kan. Nah, udah gini. Terus habis itu diplot. Nah, dapatkan fungsi seperti ini. Ya, ini adalah faktor dari potensial berhingga itu ini. Kalau potensial tak hingga kan kita berhenti di sini langsung 0. Oke, itu seperti ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Untuk yang penyelesaian persamaan Schrödinger ini, kemungkinan yang divariasi adalah kasus potensialnya. Nah, kasus potensialnya teman-teman bisa ngedit di bagian B-nya ini tadi. Bagian B-nya ini diedit bentuknya seperti apa. Kalau kamu mau lihat pastinya mungkin lebih persamaan umum, yang paling umum yang ini. Nah, teman-teman bisa edit BI-nya, mungkin nanti BI-nya fungsi X, fungsi apa gitu. Nah, berarti disitulah tempat yang dieditnya. Kemudian yang bisa diedit adalah bagian BI-nya, bisa ditanyakan. Oke, mungkin itu saja untuk video pertama. Kita lanjut di video kedua.